Semua orang pasti suka Natal. Iya kan? Percayalah, sangat tidak menyenangkan kalau atasanmu memecatmu di bulan November. Bagaimana aku bisa membeli hadiah sekarang, tapi aku mencoba untuk melihat sisi positifnya. Aku benci pekerjaan yang membosankan, bergaji rendah, dan terlalu banyak bekerja. Mantan bosku, Adrian, adalah yang paling parah. Dia adalah seorang perfeksionis gila yang selalu memberikanku deadline yang konyol, mengeluh tentang setiap kesalahan kecil dan menyerah jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Tidak heran dia masih jomblo pada usia 32 tahun. Siapa yang bisa tahan dengannya? Aku tidak akan merindukan dia atau rekan kerjaku yang menyedihkan dan penjilat. Bagaimanapun, sisi baiknya aku bisa menghabiskan seluruh musim liburan bersama keluarga dan pacarku Matt dengan damai tanpa diganggu oleh email kantor yang mengganggu. Sebenarnya aku sudah mengundang Matt untuk makan malam Thanksgiving bersama orang tuaku dan berencana menghabiskan akhir pekan yang nyaman ini bersama orang yang aku cintai. Kemudian, sehari sebelum Thanksgiving, aku mengemasi mobilku dan hendak pergi menjemput Matt ketika ponselku berbunyi. Sonia, menurutku Thanksgiving bukan ide yang bagus. Menurutku kita perlu waktu untuk sendiri-sendiri. Semoga hari-harimu menyenangkan. Sampai jumpa lagi. Apa? Apakah dia baru saja putus denganku melalui SMS? Aku langsung meneleponnya, tapi dia mematikan ponselnya. Hebat sekali. Di sini aku terjebak di rumah selama periode Thanksgiving dan Natal, menjadi seorang pecundang yang menganggur dan tidak punya pacar. Lebih parah lagi, adik perempuanku Gina punya pacar yang selalu memujanya. Ini sangat tidak adil. Suatu malam orang tuaku keluar untuk membeli pohon Natal dan Gina mengajak pacarnya untuk membantu memasang lampu dan dekorasi Natal. Ya, tentu saja cinta mereka berbunga-bunga dan suasana pesta itu tidak membantu mengurangi kesedihanku sama sekali. Jadi, aku menolak untuk bergabung dengan mereka dan meringkuk di kamarku. Merasa sangat kesepian dan sedih, aku mendownload Tinder. Aku biasanya bukan orang yang menyukai aplikasi kencan, tetapi aku merasa sangat sedih. Aku akan dengan senang hati berbicara dengan siapapun. Aku tidak merasa ingin menjadi diriku sendiri. Aku muak menjadi diriku sendiri. Jadi aku memakai nama palsu Crystal dan hanya memasang beberapa gambar pemandangan yang cantik. Aku bisa menjadi siapapun yang aku inginkan dan tahukah kalian sepertinya itu berhasil karena beberapa cowok mau berbicara denganku. Oke, kebanyakan dari mereka juga merasa bosan atau cuma mengejar satu hal. Tapi ada cowok bernama Carl yang menarik perhatianku. Sama sepertiku dia tidak memasang fotonya. Tapi dia punya gambar lirik lagu dan kutipan film, termasuk kutipan, "Semakin kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu mau, semakin sedikit kamu membiarkan hal-hal membuatmu kesal." Aku sangat suka film Lost in Translation, jadi aku mengiriminya pesan yang memberitahunya kalau dia punya selera film yang bagus. Dan dia membalas pesanku dengan memuji foto pemandangan yang aku ambil. Setelah itu kami mulai mengobrol siang dan malam. Kami membicarakan segala hal mulai dari yang bodoh hingga yang bermakna. Dia benar-benar banyak membantuku dan membuat masa-masa Natal bisa kulewati. Semuanya berjalan baik sampai malam Natal. Dia mengirimiku pesan untuk mengucapkan selamat Natal bersama dengan, "Ayo kita bertemu untuk minum." Oh tidak, meskipun aplikasinya mengatakan dia cuma berjarak beberapa mil, aku belum siap untuk bertemu. Sebenarnya aku gugup saat membaca pesannya. Jantungku berdebar kencang dan aku mendapati diriku khawatir tentang apa yang dia pikirkan tentangku saat kami bertemu. Bagaimana jika dia tidak terlihat seperti yang kubayangkan? Bagaimana jika dia akan kecewa saat dia melihatku? Kenapa itu penting sih? Kecuali aku sudah mulai jatuh cinta padanya. Aku bahkan tidak mengetahuinya lagi, tapi yang pasti aku belum bisa menghadapinya. Aku dengan sopan menolak ajakannya. Dia bersikap tenang, lalu kami tetap melanjutkan pembicaraan seperti biasa. Aku berhasil melewati masa-masa Natal dan kemudian pada malam tahun baru, Gina membujukku untuk pergi ke pesta bersama pacar dan teman-temannya. Aku sebenarnya tidak tertarik untuk bergabung, tapi aku rasa aku perlu melakukan sesuatu untuk menghentikan kemurungan ini. Saat aku berjalan masuk, aku begitu sibuk membersihkan salju di bahuku sampai aku menabrak seorang cowok. Dengan kaget, aku mendongak dan melihat kalau itu adalah bos lamaku, Adrian. Kenapa dia bisa ada di sini, di kampung halamanku? Dia juga kaget tapi berhasil tersenyum padaku, tapi aku cuma memberinya tatapan tajam, membuang mataku, menyibakkan rambutku ke belakang lalu melangkah pergi. Benar-benar pembunuh suasana hati. Aku mengambil minuman dan duduk di sudut untuk menghindari tabrakan dengan Adrian lagi. Gina menemukanku dan mencoba menyeretku ke lantai dansa, tapi aku menolak. Kemudian dia mengedipkan mata ke arahku dan dengan suara mabuk berkata, "Kamu butuh cowok seksi untuk diajak berdansa, aku akan segera kembali." 5 menit kemudian, dia dengan bersemangat melambai ke arahku dan berteriak, "Aku nemu satu!" Aku langsung mau menutup muka saat aku melihatnya menyeret tangan Adrian ke arahku. Semuanya jadi terasa canggung, tapi tetap saja aku menggumamkan, "Hai," kata-kata untuk memberanikan diri lalu mengobrol dengannya.
Oke, ternyata dia sedang mengunjungi kakek dan neneknya yang tinggal di sekitar sini. Dan sebenarnya dia adalah cowok yang oke untuk diajak ngobrol. Setelah aku menghabiskan sebagian besar malam berbicara dengannya, dia membelikanku minuman lalu berkata kepadaku, "Aku harus mengakui bahwa setelah tatapan maut yang kau berikan padaku saat masuk, aku takut akan nyawaku. Tapi ternyata aku senang ngobrol denganmu." "Maaf," kataku tersipu. "Nah, tidak apa-apa, aku juga akan marah pada diriku jika aku jadi kamu. Melepaskanmu dari pekerjaan bukanlah masalah pribadi. Aku harus melepaskan satu orang dan aku memilihmu karena aku tahu kamu sia-sia di sana." Terima kasih, kurasa aku tertawa. "Ayo kita coba lagi." Oke, jadi mungkin Adrian bukan orang yang sejahat itu. Dan aku tidak tahu apakah itu karena banyaknya minuman yang kami minum, suasananya, atau fakta bahwa semua orang di sekitar kami berbagi ciuman tahun baru, sehingga aku merasa Adrian terlihat seperti ingin menciumku saat tengah malam itu, dan aku juga tidak menghindarinya. Untungnya tidak terjadi apa-apa, maksudku itu pasti aneh bukan? Keesokan harinya Adrian mengirim pesan kepadaku, mengatakan dia akan membantuku mengatur wawancara kerja di sebuah perusahaan media besar. Wah, luar biasa! Sekarang aku tidak punya alasan untuk murung lagi, aku harus kembali ke kota dan mengatur hidupku. Hanya saja aku masih belum bisa berhenti memikirkan Carl. Aku kira perasaan ini nyata. Untuk menjernihkan pikiranku, aku memutuskan untuk mengaku padanya secara online. Tapi kemudian dia membalas pesanku dan berkata, "Menurutku kamu hebat dan aku senang berbicara denganmu, tapi aku naksir rekan kerjaku. Maaf, tapi aku ingin kita tetap berteman." Aduh, penolakan itu menyakitkan. Kembali ke kota, aku merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Ya, aku mendapat pekerjaan baru dan semuanya berjalan baik, tetapi aku muak melihat pasangan yang saling mencintai di mana-mana. Lebih parah lagi, Gina datang untuk tinggal bersamaku untuk sementara waktu dan dia selalu menelepon, terkikik-kikik dan bertatap muka dengan pacarnya. Sekarang aku bahkan tidak bisa lepas dari sepasang lovebird di apartemenku sendiri. Merasa sedih, aku mengirim pesan lagi kepada Carl. Dengan santai memintanya untuk bertemu nanti akhir pekan ini ketika aku akan kembali ke rumah untuk ulang tahun ibuku. Jujur saja, aku belum bisa melepaskannya dulu. Mungkin dia akan berubah pikirannya saat kita bertemu. Atau aku akan bisa melupakannya begitu kita bertemu. Tapi dia membuat alasan untuk menolakku lagi. Itu saja, kataku pada diri sendiri. Sekarang semuanya sudah selesai. Karena tertekan, aku menelepon Adrian untuk minum. Dia tiba dengan penampilan yang lucu. Tapi rasa penolakan masih ada di pikiranku. Aku curhat pada Adrian dan aku bertanya padanya apakah menurutnya Carl bodoh karena menolakku. Adrian membanting minumannya ke atas meja dan menoleh ke arahku dan berkata, "Kamu bodoh. Kenapa kamu dengan bodohnya mengejar seseorang secara online? Dia mungkin tidak nyata. Dia mungkin seorang cowok mesum berusia 60 tahun. Kenapa tidak kamu buka saja matamu dan lihat ke depan?" Lalu dia berdiri, memelukku dan mencoba menciumku. Apa? Aku sangat marah sampai aku menarik diriku menjauh darinya dan menampar wajahnya tepat sebelum aku pergi. Dia harusnya jadi temanku, bukan cowok yang hanya mengejar satu hal. Aku sangat terluka sampai aku menangis saat mengirim pesan kepada Carl tentang apa yang baru saja terjadi. Tapi dia tidak membalas. Besoknya aku bangun dengan kepala berdebar-debar dan mata sembab. Aku memeriksa ponselku. Adrian telah menelponku tapi tidak ada kabar dari Carl. Dia pasti terlalu sibuk dengan rekan kerjanya ya. Tiba-tiba aku mendengar pintu diketuk. Adikku menjawabnya dan memberitahuku kalau itu Adrian. Aku dengan enggan keluar menemuinya. Maksudku, kurasa setidaknya aku perlu mendengarkannya. Dia berdiri di sana tampak malu-malu sambil berkata, "Aku minta maaf atas tadi malam, Sonia. Aku sedikit mabuk dan sepertinya aku salah membaca sinyalnya. Jujur saja, menurutku si Carl itu cowok bodoh karena melepaskanmu. Kamu luar biasa." Aku sedang tidak mood untuk berbicara dengannya, jadi bilang tidak apa-apa lalu menyuruhnya pergi. Aku menutup pintu dan menghempaskan diriku ke sofa. Lalu sekitar 10 menit kemudian ada seseorang di depan pintu lagi. Aku menjawabnya. Dan ada Adrian, tapi kali ini dia sudah mengganti pakaiannya. Bingung aku menggerutu. "Apalagi yang kamu mau?" Kemudian dia dengan sopan menyapaku. "Halo Crystal, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Carl, kita sudah sering ngobrol selama berbulan-bulan. Jika dipikir-pikir, semakin kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu mau, semakin sedikit kamu membiarkan hal-hal membuatmu kesal." Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Dia baru saja mengutip film Lost in Translation dan dia memanggilku Crystal. Kemudian kenyataan mengejutkanku. Ya ampun, selama ini ternyata Adrian adalah Carl. Aku menyeretnya ke dalam. Kami duduk di sofa dan membicarakan semuanya. Ini sangat tidak nyata. Ternyata cowok yang kukejar itu benar-benar ada di hadapanku. Sungguh ironis. Aku sangat bahagia sehingga aku memeluknya dan menangis, meminta maaf. Saat itu juga adikku berjalan keluar dari dapur menatap kami sekilas dan tertawa. Wah, wah, wah,
Bukankah ini bos jahat yang memecatmu? Tapi yang paling penting, bukankah dia orang yang kubawa ke sana? Kamu di pesta malam tahun baru, kalian berdua berhutang banyak padaku. Kami semua tertawa terbahak-bahak. Jadi ya, setelah musim liburan yang mengerikan, sekarang aku akhirnya bisa memulai tahun baru yang menjanjikan dengan pekerjaan yang bagus dan pacar baru yang cukup hebat. Aku rasa pada akhirnya segala sesuatunya selalu punya cara untuk diselesaikan, bukan? Terima kasih telah mendengarkan ceritaku dan semoga kalian mendapatkan awal yang baik di tahun baru.